Anaknya Sundari udah gede juga ya. Berarti bisa saya ajak jadi TKW di Hong Kong. Pak Darto sendiri yang menggoda saya nggak pernah menggoda Pak Darto. Hati-hati ya, jangan main kasar. Kalau kakak kamu nggak mau dikasarin ya, kasih tahu tuh kakak kamu, jangan pecicilan. Kalian tuh dihina sama Bu Rini seperti tadi. Karena kalian miskin, jadi kalian nggak punya daya untuk melawan Pak Darto sama Bu Rini. Mendingan kamu pikirin lagi deh tawaran saya kemarin. Dia baru 17 tahun. Dia bisa kerja nggak? Imah ini adalah orang yang sangat rajin dan juga penurut. Saya yakin ibu nggak akan menyesal. Aku Jason. Kamu orang yang bakal bekerja di sini ya? Heh, ngapain kamu godain suami saya? Hah? Janji sama saya rekam nih sekarang juga. Kalau kamu berani berbuat kayak gitu, saya akan hukum kamu seberat-beratnya semau saya. Ayo. Saya janji saya tidak akan mengganggu suami Nyonya. Kalau saya mengganggu, terserah Nyonya Ana seperti apa hukumannya. Ma, sudah nak. Jangan dilihat. Kalau kamu jadi sedih. Aku nggak sedih kok, Bu. Aku seneng bisa lihat mereka. Sebenarnya aku juga pingin sekolah kayak mereka. Ima, ibu tahu nak. Ibu tahu kalau kamu sedih. Ibu juga ngerti kalau kamu pingin terus ke sekolah SMA. Tapi keadaan kita tidak memungkinkan, Ima. Sejak bapak kamu meninggal 5 tahun yang lalu, keadaan kita sudah seperti ini, nak. Ibu tidak sanggup untuk membiayai kamu sampai ke SMA. Ibu ini kan kerjanya hanya jadi kuli sawah. Dan itu juga hanya tergantung dari panggilan orang. Maafin ibu ya, nak ya. Ibu mohon kamu lebih mengerti ibu, nak. Iya, Bu. Kasihan, Ima. Ibu, Kamu keringetan, nak. Ibu. Kasihan kamu sampai keringetan. Anaknya Sundari udah gede juga ya. Berarti bisa saya ajak jadi TKW di Hong Kong. Hati-hati, Bu. Anak itu rajin dan cantik. Ima, Ya, Ibu wudhu duluan ya. Nanti kamu cepetan nyusul, ya nak? Iya, Bu. Ibu hati-hati ya. Pak Darto. Ima, saya ini pengen ngajakin kamu makan di saung sana. Ayo. Maaf, Pak. Tapi saya mau makan sama Ibu. Kamu nggak boleh gitu, Ima. Nggak boleh nolak rezeki. Pak Mali, ayo makan sama saya. Kamu nggak tahu siapa saya? Hah? Saya ini orang paling kaya di desa ini, Ima. Sawah saya itu berhektar-hektar di sini. Kamu nolak ajakan saya. Ima, saya itu sebenarnya kasihan lihat kamu kerja di sawah kayak begini. Kamu itu kan cantik. Mendingan kamu itu di rumah, jaga rumah, bersih-bersih rumah aja. Kasihan badan kamu kepanasan kayak begini. Hah? Mendingan tiap bulan kamu saya kasih uang yang banyak. Gimana? Kamu mau kan jadi istri saya?
Maaf Pak, saya harus pergi, saya harus wudhu. Assalamualaikum. Nah, akhirnya kalian pulang juga. Saya udah dari tadi loh nungguin. Ada apa, Jun? Nih, Imah, kamu mau nggak jadi TKW di Hong Kong? Masa depan tuh ada di Hong Kong. Kamu kerja 2 tahun. Ibu kamu tuh nggak usah jadi buruh tani lagi karena kamu udah bisa beli sawah sendiri. Adik kamu si Yanto bisa sekolah di tempat yang bagus. Ya, mau ya? Wah, kayaknya asiknya jadi TKW di Hong Kong. Ya iyalah, pasti asik. Di sana tuh kamu bisa lihat kota Hong Kong yang modern. Pokoknya hidup kamu enak deh di sana. Saya tidak akan mengizinkan anak saya untuk pergi ke Hong Kong. Emangnya kenapa? Kamu tuh jangan menghalangi anak kamu biar maju. Biarin dia berkembang. Ngapain dia hidup nih di kampung ini terus? Emang kamu mau seumur hidupnya dia tuh jadi petani kayak kamu? Jo, kamu ingat kan? Dulu si Siti itu pulang-pulang, badannya penuh dengan luka. Dan si Ningrum pulang dari Hong Kong itu bawa anak, Jum. Dan itu semua adalah anak-anak dari kampung sini yang kamu bawa ke Hong Kong jadi TKW. Saya tidak mau anak saya bernasib naas seperti mereka. Itu tuh cuma 2 yang berhasil. Yang berhasil tuh banyak. Tuh, buktinya si Midah. Dia bisa punya rumah, beli sawah. Pokoknya saya tidak mengizinkan anak saya pergi ke Hong Kong. Kami sudah capek, Jum. Kami mau istirahat. Silakan kalau kamu mau pulang. Miskin sombong lagi. Ya udah Bu, kita masuk ya. Gimana? Pak Darto. Kamu baru pulang dari masjid ya? Iya Pak. Kalau gitu yuk, aku antar kamu pulang. Nggak usah Pak. Nanti kalau orang lihat nggak enak. Kamu gak usah bikin orang lain. Ayo aku pulang. Nggak usah Pak, jangan pegang-pegang. Lepasin, lepasin. Tolong, tolong. Yanto, Yanto. Yanto, sekarang kita pulang yuk. Ayo Kak. Awas ya. Jadi anak si Sundari yang suka godain suami saya. Sundari keluar kamu. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Bagus kamu cepat keluar ya Sundari. Kamu tahu anak kamu si Imah itu suka godain suami orang. Astagfirullahaladzim. Saya nggak mengerti maksud ibu. Imah itu suka godain suami saya, tahu nggak? Anak saya, Imah tidak mungkin mengganggu atau menggoda suami ibu. Kamu anggap saya bohong ya? Kamu anggap saya fitnah? Untuk apa saya fitnah keluarga kamu? Nggak ada gunanya. Tapi saya nggak ridho kalau suami saya digodain sama anak kamu si Imah itu. Tahu nggak? Bu, jangan asal nuduh kakak saya. Kakak saya nggak seperti yang Bu Rini bilang. Bu, Pak Darto sendiri yang menggoda saya. Saya nggak pernah menggoda Pak Darto. Ini anak suka muka balikin fakta ya? Hah? Hati-hati ya, jangan main kasar. Kalau kakak kamu nggak mau dikasarin ya, kasih tahu tuh kakak kamu, jangan pecicilan. Astagfirullahaladzim. Kalian apa-apaan sih? Udah. Malam-malam bikin ribut aja. Rini, mendingan kamu pulang deh. Awas ya kalian. Kalian tuh dihina sama Bu Rini seperti tadi. Karena kalian miskin. Jadi kalian gak punya daya untuk melawan Pak Darto sama Bu Rini. Imah, mendingan kamu pikirin lagi deh tawaran saya kemarin. Bu, jadi Ima boleh ya pergi ke Hong Kong. Ima mau mengejar masa depan Ima. Emangnya keputusan kamu sudah bulat? Keputusan Ima sudah bulat. Lagi pula kita kan butuh uang untuk Yanto sekolah. Dan kebutuhan sehari-hari juga kita butuh banget.
Kita nggak mungkin, Bu, terus berharap sama Pak Darto. Ibu tahu sendiri kan kelakuan istrinya sama kita kayak gimana. Ya sudah, Nak. Kalau kamu memang sudah memutuskan, Ibu izinkan. Bu, terima kasih. Ima hanya butuh izin Ibu untuk pergi. Enggak, aku nggak ngizinin kakak ke Hong Kong. Ya, untuk kakak pergi ke sana untuk uang kamu sekolah. Supaya kamu tuh bisa sekolah yang tinggi. Dan supaya kita tuh nggak diremehkan oleh orang lain. Aku khawatir, Kak, kalau kakak kerja jauh-jauh. Nanti kalau kakak ada apa-apa gimana? Kamu nggak boleh khawatir sama kakak ya. Kamu berdoa supaya kakak akan baik-baik aja di sana. Dan kamu juga harus belajar yang rajin ya. Bu, Ima pamit ya pergi ke Hong Kong. Doain Ima semuanya lancar di sana. Iya, Nak. Ibu pasti selalu doain kamu. Mudah-mudahan Ima selalu selamat, selalu sehat, lancar semua urusannya. Pintar-pintar jaga diri ya, Nak ya. Ima juga harus ingat selalu sholat, Nak, sholat. Ibu mohon Ima sholat ya, Nak. Karena sholat yang akan menjaga hati kamu dan ketentraman. Ibu jangan khawatir. Ima akan selalu ingat pesan Ibu. Ima pamit ya. Iya, sayang. Assalamualaikum. Nah, ini dia rumah Ibu Ana. Jadi kamu akan bekerja di sini selama 2 tahun. Tapi kamu ingat, selama kamu bekerja di sini, kamu betah-betahin ya. Karena sebelum masa kontrak kamu berakhir, kamu belum bisa pulang. Mengerti? Ana sabar, Ana. Aku nggak godain dia. Teman kamu yang godain aku. Apa kamu bilang dia yang godain kamu? Udah jelas kamu yang genit. Kalian siapa ya? Selamat siang, Bu. Saya agen tenaga kerja. Saya diutus oleh kantor untuk bertemu dengan Ibu. Apa benar Ibu ini Bu Ana? Tujuan saya datang ke sini adalah mengantarkan tenaga kerja yang akan bekerja di rumah Ibu. Oh, iya. Ayo masuk. Ayo. Silakan duduk. Mana surat-suratnya? Oh iya, Bu. Ini dokumen beserta paspornya. Cek dulu.
Dia baru 17 tahun. Saya mana berani mempekerjakan orang di bawah umur. Nanti saya kena perkara lagi. Dia bisa kerja nggak? Oh, kalau urusan itu, Ibu jangan khawatir. Imah ini adalah orang yang sangat rajin dan juga penurut. Saya yakin Ibu nggak akan nyesal. Bener kamu serius mau kerja? Iya, Bu. Jangan nyusahin saya ya. Ya udah Bu, kalau begitu saya permisi dulu. Imah, kamu yang baik ya kerjanya. Terima kasih. Mari. Ayo kerja. Iya, Bu. Ayo cepetan. Sana tuh kamar kamu. Imah, ini kamar kamu ya. Terima kasihnya. Masuk. Hey, aku Jason. Kamu orang yang bakal bekerja di sini ya? Iya, Pak. Ngapain ya kalian ya? Kamu udah perlu apa di sini? Hah? Enggak, aku juga. Keluar kamu sekarang. Keluar sekarang juga. Ngapain kamu godain suami saya? Hah? Genit-genit gitu ya? Udah berani ya? Enggaknya. Enggak. Berani-beraninya kamu ya? Mau saya hukum? Janji sama saya, kamu nggak akan berbuat seperti itu lagi. Saya rekam nih sekarang juga. Kalau kamu berani berbuat kayak gitu, saya akan hukum kamu seberat-beratnya semau saya. Ayo, saya rekam. Iyanya, saya janji saya tidak akan mengganggu suami Nyonya Ana. Kalau saya mengganggu, saya akan dihukum. Terserah Nyonya Ana, hukumannya seperti apa? Terserah Nyonya Ana seperti apa hukumannya. Nih, saya udah rekam. Kalau kamu sampai macam-macam, saya laporin polisi. Jadi tangkap kamu di penjara, mau? Datang udah buat ulah. Imah. Jadi Bapak mau ngapain, Pak? Bapak mau ngapain, Pak? Imah diam, Imah. Lepasin! Aduh. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih Kau telah melindungi aku dari orang yang jahat kepadaku. Ya Allah, tapi bagaimana kalau dia terus menggangguku? Ibu, Yanto, aku kangen sama kalian. Imah. Buka pintunya, Imah. Imah, kamu kok galak gitu sih sama aku, Imah? Imah. Pergi kamu dari sini, pergi! Tindakan kamu tadi tidak membahayakan aku, Imah. Imah, jangan khawatir, Imah. Buka pintunya, Imah. Pergi. Imah, buka pintunya. Imah. Ya Allah. Ya Allah, kuatkan hamba ya Allah. Hamba di sini ingin bekerja untuk keluarga. Jauhkanlah hamba dari hal-hal jahat ya Allah. Imah? Hei! Bangun!
Iya, Bu. Udah jam berapa ini? Masih tidur juga? Belum siapin sarapan? Saya tuh udah lapar. Maafin sayanya. Maaf. Sekali lagi kamu berani-berani kayak gini ya, bangun telat belum siapin sarapan bikin saya kelaparan, saya nggak segan-segan menyiksa kamu. Ngerti? Ngerti. Ayo bangun cepetan. Lihat dong, baju aku udah tinggal sedikit. Ya ampun! Kamu ini kenapa sih? Maaf Nyonya, saya nggak sengaja. Kerja tuh yang benar. Numpah-numpahin selai saya. Kalau pecah kena tangan saya gimana? Ini selai harganya tuh mahal. Gaji kamu aja nggak mampu bayar selai saya. Hampir aja pecah. Gimana kalau pecah? Saya nggak sengaja Nyonya. Saya minta maaf. Gak sengaja. Kalau kerja yang bener dong. Paspor kamu itu ada di saya. Mau saya laporin ke polisi, bilang kamu TKW ilegal, biar dipenjara. Jangan. Masih ngelawan kamu, hah? Kamu masih ngelawan. Kamu masih ngelawan. Kamu masih ngelawan. Cukup. Kamu ngapain sih marah-marah sama dia? Kamu juga apa-apaan sih bela-belain dia terus? Hah? Ada apa sih kamu sama dia? Aku bukan ngebelain dia, aku cuma mau bilang kamu buang-buang energi doang marah-marah sama dia. Udahlah. Tapi dia kerjanya nggak benar. Dasar pembantu nggak tahu diuntung. Nyusahin orang aja. Ya Allah, aku sangat lapar ya Allah. Apa lihat-lihat? Lapar ya? Iya, Nya. Nih, makan tuh apel. Makan. Dikasih makanan kok nggak mau makan? Terima kasih, Nya. Aku tuh majikan kamu, ngerti? Suruh makan bukannya makan. Makan nggak? Makan. Makan nih, cepetan. Bismillahirrahmanirrahim. Lucu ya kamu ya kalau makan apel kayak begitu. Kayak orang kelaparan. Itu baju saya, kamu cuci sampai bersih ya. Tapinya. Tapi apa? Jangan bengong-bengong ya. Saya nggak suka lihat kamu bengong-bengong kerja nggak bener. Saya bukan melamunnya, tapi saya lapar. Apa kamu bilang? Hah? Kamu mau makan? Kerja dulu yang bener, baru minta makan. Tapi saya nggak bisa kerja maksimalnya kalau perut saya lapar. Enak aja, kerja yang bener, baru saya kasih makan. Belum udah minta makan. Jelas aja saya nggak akan kasih makan. Ya Allah, saya lapar ya Allah. Heh, mau ngapain? Lihat-lihat makanan saya. Mau nyuri makanan saya ya? Hah? Mau saya teriakin maling? Enggaknya, jangan teriaki saya maling. Ngapain dong kamu di sini diam-diam ngeliatin makanan saya? Saya hanya melihatnya saja, Nya. Saya tidak mengambilnya, saya lapar. Iya, terus kamu mau ambil kan? Hah? Enggak. Ngaku aja kamu. Oh, sini kamu. Sini kamu. Sini. Kerja tuh yang bagus nih, yang bersemangat nih, biar semangat. Nah, ini tuh. Kerjanya nggak boleh malas lagi kayak tadi ya.
Pak Jody. Pak, saya minta Bapak jangan gangguin saya ya, Pak. Ah, kamu ini penjual mahal. Ya ampun, Pak. Nanti kalau Bu Ana tahu dia bisa marah, Pak. Saya nggak peduli. Ya Allah, kalau Bu Ana tahu dia bisa marah. Alhamdulillah. Pak, apa yang Bapak lakukan, Pak? Seperti yang kamu lihat, nambah-nambahin kerjaan kamu. Pak, apa salah saya sama Bapak, Pak? Kenapa Bapak begitu membenci saya? Karena kamu sering menolak saya. Astagfirullahaladzim, Pak. Saya datang ke sini untuk bekerja, bukan untuk bersenang-senang, Pak. Itu urusan kamu, bukan urusan saya. Ya Allah, kuatkanlah hamba-Mu ini, ya Allah. Berikanlah hamba kesabaran, ya Allah. Ima, aku tahu kamu lagi lapar. Ayo makan dulu. Saya lebih baik kelaparan, Pak. Kurang ajar! Dasar wanita keras kepala kamu! Kamu yang memaksa saya untuk berbuat kasar, Ima! Silakan Bapak tampar saya. Itu nggak akan merubah keputusan saya, Pak. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, kenapa pandanganku mengabur seperti ini, ya Allah? Ima, kamu nggak apa-apa? Kamu sakit? Maaf, Pak. Saya nggak apa-apa kok, Pak. Jangan pegang-pegang ya, Pak. Nanti kalau Ibu lihat nggak enak. Lebih baik Bapak menjauh aja dari saya. Badan kamu panas, sepertinya kamu sakit ya? Ima, kamu kenapa? Kamu sakit? Pak Jason, saya belum makan seharian, Pak. Oh, kamu belum makan? Ya udah, aku ambil makan ya. Tunggu. Nih, makanan buat kamu. Makan, ayo. Terima kasih ya, Pak. Ini pasti ulah Ana. Hana, aku mau tanya sama kamu, kenapa kamu tidak memperbolehkan Ima makan? Ha? Kalau dia sakit, kita yang repot. Kalau dia meninggal, pihak imigrasi bakal curiga sama kita. Rupanya dia ngadu sama Jason. Hah, awas aja Ima, aku bakal lebih nyakitin kamu. Tunggu. Ngapain sih kamu bela-belain tuh pembantu? Nggak salah ya? Aku nggak ngebelain dia, aku cuma nggak suka kalau kamu memperlakukan orang seperti binatang. Oh, tunggu. Jangan-jangan kamu suka, iya kan? Kamu suka sama dia? Di otak kamu tuh cemburu terus. Apa sih mau kamu, ha? Kalau kamu nggak suka sama dia, buat apa kamu bela-belain dia, ha? Aku ini tuh istri kamu. Aku yang harusnya dibelain daripada dia. Dia tuh cuma pembantu. Itu semua gara-gara kamu. Kamu udah keterlaluan. Selama ini kamu tuduh aku macam-macam, aku diam. Tapi kalau kamu membuat orang menderita di rumah ini, aku nggak bakal tinggal diam. Kamu lihat Ima, gara-gara kamu, saya dan suami saya bertengkar. Awas kamu Ima ya. Ima! Kamu ngadu apa ke suami saya, ha? Udah gitu kamu rela-rela dia ya? Maksud Ibu apa, Bu? Saya nggak mengerti. Kamu ngadu ke suami saya kalau kamu nggak saya kasih makan dan kamu rela-rela dia supaya dia bisa belain kamu. Enggak, Bu. Saya nggak pernah ngomong apa-apa sama Pak Jason. Bahkan saya nggak pernah mengobrol sama Pak Jason. Jangan bohong kamu ya, ha? Kalau kamu bohong, ingat, saya pernah rekam suara kamu di sini, ha? Kalau kamu melanggar, saya akan hukum kamu. Mau kamu saya hukum? Tapi Ibu, kenapa Ibu menghukum saya? Saya nggak pernah berbuat apapun, Bu. Saya nggak pernah ngobrol apapun sama Pak Jason. Karena saya nggak suka sama kamu dan saya benci sama kamu. Ngerti? Sini kamu. Bu.
Sini kamu. Bu, lepasin sini. Bu. Udah. Nggak usah cengeng ya. Bu, kita mau kemana, Bu? Diam kamu. Jangan banyak tanya. Sini. Diam kamu di sini. Pakai ini. Pakai. Nih, pakai ini. Bu, tapi ini buat apa, Bu? Udah nggak usah banyak tanya. Kamu diam aja di sini ya. Dasar. Rasain kamu. Alhamdulillah. Telur ini akan saya masak untuk kita makan berdua. Aku sama Yanto. Bu, uang SPP belum dibayar. Kemarin tata usaha udah nagih. Tok, Ibu belum ada uang, Nak. Kan sejak kakak kamu berangkat ke Hong Kong, Ibu belum dapat kerjaan lagi. Kamu sabar ya, nggak apa-apa kan? Tok, Ibu mau bikin telur ceplok ya. Sebelum kamu sekolah, Yanto makan dulu dengan telur ceplok, ya Nak ya? Nggak usah, Bu. Telurnya buat Ibu aja. Lagian Yanto juga takut kesiangan. Yanto, Ibu tuh tahu kalau kamu itu suka sekali dengan telur ceplok buatan Ibu. Makanya sengaja Ibu beli telur ini. Kamu pokoknya harus makan dulu sebelum sekolah. Ya, Nak ya? Ya, Ibu masakin ya. Sekarang mendingan telur ini buat Ibu. Ibu harus makan. Ya udah, Yanto berangkat dulu ya, Ibu. Yanto takut telat. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Masya Allah. Tok, kamu malah memikirkan Ibu, Nak. Dasar wanita penggoda suami orang. Wanita gak tahu diri, majikan sendiri dirayu. Pulang aja sana kamu ke negara kamu. Malu-maluin aja. Saya nggak pernah mengganggu majikan saya. Saya nggak pernah lakukan apa yang kalian bilang, Mbak. Saya nggak pernah. Alah, apaan sih? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa telur ini sampai jatuh? Rasanya tadi saya pegang dengan kuat. Perasaan saya kok rasanya jadi nggak enak. Rasain kamu, Ima. Salah sendiri bikin saya marah. Yaudah yuk. Ya Allah, Engkau Maha tahu segalanya, ya Allah. Ayo, kerja yang giat, ayo. Ayo, Neng, kerja yang giat, Neng. Jang. Ya, Juragan. Ayo kerja yang bener dong. Baik, Juragan. Bayar, bayar. Ayo. Assalamualaikum, Juragan. Waalaikumsalam. Ada apa? Maaf, Juragan. Saya mau minta tolong. Tolong kasih saya kerjaan, Juragan. Nggak ada kerjaan buat kamu. Ya Allah, Juragan. Punten, Juragan. Saya benar-benar butuh uang. Kasih saya sekali lagi, Juragan, pekerjaan. Bu, siapa suruh kirim anak kamu ke Hong Kong? Ya Allah, Juragan. Punten, Juragan. Saya minta tolong. Kasih saya sekali lagi, Juragan, kerjaan, Juragan. Buat membiayai anak saya sekolah, Yanto, Juragan. Suruh aja anak kamu yang di luar negeri itu kirim uang sama kamu. Ngapain minta sama saya? Ima baru saja berangkat, Juragan. Belum juga sebulan. Jadi kan belum ada gajinya, Juragan. Nggak bisa kirim buat saya. Saya minta tolong, Juragan. Kalau udah begini aja, kamu nyari saya. Minta uang ke saya. Minta kerjaan ke saya. Ya Allah. Aduh, Juragan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hatur nuhun. Terima kasih mau memberi saya pekerjaan. Terima kasih, Juragan. Siapa mau ngasih kerjaan sama kamu? Dengar ya. Saya nggak sudi ngasih kerjaan sama kamu lagi. Pulang sana. Pulang. Gangguin saya aja kerja. Pergi. Ayo. Kerja deh, ayo. Saya suruh pulang. Dengar apa? Harus cari kerja di mana lagi, ya Allah. Semua
semua sawah yang ada di sini miliknya Juragan Darto. Ya Allah, hamba mohon tolonganmu ya Allah. Sundari. Bu Rini, ada apa ya Bu? Bagus ya, dulu anaknya yang godain suami saya. Sekarang ibunya. Maaf Bu, punten. Saya tidak menggoda suami Ibu. Halah, udah nggak usah ngeles deh. Makanya, jadi janda tuh jangan kelamaan. Maaf Bu, punten. Tadi saya menemui Juragan Darto hanya untuk minta pekerjaan Bu. Saya nggak ada pekerjaan. Tapi saya sama sekali tidak menggoda suami Ibu. Benar ya? Kamu nggak rayu suami saya? Tidak. Karena saya nggak ridho suami saya menikah yang ketiga kalinya. Astagfirullahaladzim. Hei, apa lagi nangis-nangis? Ini tuh pelajaran ya buat kamu karena suka mengganggu suami orang. Ayo lepas ininya, lepas. Ayo. Ah. Ayo sini. Udah nggak usah nangis-nangis. Alasan aja kamu nangis-nangis. Ana, apa-apaan ini? Apaan sih? Aku baru aja kasih pelajaran perempuan yang suka gangguin kamu. Gak ada yang ganggu aku termasuk dia. Kamu tuh ya dari awal selalu belain dia. Kenapa sih? Ada apa coba sama kamu sama dia? Aku nggak ada maksud belain dia. Aku kayak ini karena kamu. Aku nggak mau ngeliat kamu marah-marah terus. Udah. Sekarang kamu berangkat aja ke kantor, ya? Oke. Aku berangkat kantor sekarang juga. Tapi aku mohon sama kamu. Kamu nggak usah marah-marah sama dia. Kasihan dia. Aku sayang sama kamu. Aku cinta sama kamu. Kamu jangan marah-marah lagi ya. Jangan mentang-mentang karena suami saya bilang gitu kamu jadi aman ya. Hah? Saya masih mau buat perhitungan sama kamu. Hah? Belum selesai urusan saya sama kamu. Sini. Ampun ya sakitnya. Sakit. Gak sebanding dengan masalah yang kamu timbulin di rumah saya. Maafin saya. Maaf. Rasain tuh. Biar segar kamu. Mandi sana. Mandi. Mbak Jum bohong. Mbak Jum bilang masa depan aku akan bahagia di Hong Kong. Tapi mana? Masa depanku malah seperti ini. Aku harus telepon Mbak Jum supaya dia bisa bantu aku pulang. Apa aku salah nomor ya? Kok nomornya nggak nyambung? Kenapa nomornya nggak bisa? Mana cuma ini nomornya yang aku punya. Bu, Ima kangen sama ibu. Ima gak bahagia di sini, Bu. Aku harus telepon ibu. Tapi kalau aku telepon ibu, dia pasti tahu aku menderita di sini. Dan itu akan membuat dia sedih. Ya Allah. Apa yang harus aku lakukan ya Allah? Ima, gimana kabar kamu sekarang di sana, Nak? Ya Allah, Ima. Ima. Bu, ya udah, jangan khawatir terus. Akhir-akhir ini Yanto lihat ibu suka ngurung, gak nafsu makan. Nanti sakit loh, Bu.
Gimana ibu nggak khawatir, Tok? Sejak kakak kamu pergi, sampai sekarang kakak kamu nggak pernah menghubungi kita. Ibu kan pengen tahu, apakah Ima baik-baik saja? Apakah dia sudah makan? Apakah majikannya memperlakukan dia dengan baik? Sebenarnya Yanto juga khawatir sama kakak Ima. Apa kita ke Mbak Jum aja? Kalau perlu, kita minta nomor sama alamat majikan Kak Ima. Gimana menurut Ibu? Kamu tahu nggak sih, Tok? Si Jum itu sejak kakak kamu pergi, dia nggak pernah kelihatan lagi di sekitar sini, Tok. Gitu. Padahal sebelumnya Mbak Jum sering kelihatan di sekitar sini. Makanya ibu sangat khawatir sama kakakmu. Ibu nggak tahu lagi harus bagaimana. Ibu sekarang ini hanya bisa berdoa dan berdoa. Semoga Allah melindungi kakakmu di sana. Semoga Ima baik-baik saja. Ima? Ima? Iyanya. Ima! Astaga. Dipanggil-panggil, kamu tuh nggak dengar apa bagaimana sih, hah? Iyanya, ada apa? Ada apa? Kamu denger nggak kalau saya panggil tuh sekali, 2 kali, denger nggak sih? Maafin sayanya. Maaf. Kalau udah buat saya marah, baru kamu minta maaf gitu? Apa-apaan sih? Sayang. Ada apa ini? Enggak sayang. Sayang, kita makan malam bareng yuk. Yuk, aku juga udah lapar nih. Ngapain dia bengong aja di situ? Ayo buat makanan dong, aku kan lapar. Iyanya. Sebentar. Kenapa sayang? Ini bawa apa ya? Ini bau apa? Ya bau Ima lah, dia kan bau amis. Jorok ya begini, bau telur. Yuk sayang, udah kamu masak sana. Malah bengong di sini. Iyanya. Ima, tunggu. Kamu nanti abis dari dapur, nggak usah balik lagi ke sini ya. Tapi kenapanya? Udah, turutin aja perintah saya. Saya kan majikan kamu, ya. Soalnya, kamu tuh bau amis. Nanti saya nggak nafsu makan lagi. Udah gitu kamu nggak usah makan, kamu stay aja sana di dapur. Tapinya? Tapi apa? Udah sana. Cuci piring, ya langsung tidur. Ngapain kamu diam-diam di sini sih? Kamu emang ada ngincer barang sesuatu ya? Hah? Ngincer sesuatu di sini? Saya minta diizinin makannya, saya lapar. Oh, lapar? Sebentar. Tuh. Makan nih air keran, hah? Makan air keran sampai kenyang. Enak aja kamu mau makan di rumah saya. Urusan kamu itu belum selesai ya. Hukuman kamu belum selesai. Kamu makan 1 butir aja nasi di rumah saya anggap itu kamu pencurian. Kamu mencuri dari rumah saya dan saya laporin polisi nanti. Hah? Maafin saya. Dasar. Gak bisa diharapin kamu ya. Ya Allah, berikanlah hamba kekuatan dan ketabahan ya Allah. Berikanlah hamba ketabahan untuk menjalani semua ini.
kamu itu mencuri. Saya nggak mencuri, Nyonya, sumpah saya nggak mencuri. Kalau mengambil sesuatu dari rumah saya tanpa seizin saya, artinya kamu mencuri. Sumpah, Nyonya, saya lapar. Sumpah. Nih. Sini. Oh, ayo sini. Nah, kalau sekarang saya izinin makan. Ayo. Katanya lapar. Kok malah nangis? Cengeng banget kayak anak kecil. Ayo makan. Kenapa? Gak mau? Geli ya? Jijik ya? Iya, gak mau? Mau yang enak? Mau yang enak? Oke, bentar. Oh, ini enak nih. Nih. Mau ya roti ya? Boleh aku kasih ini, tapi kamu harus cium kaki aku sembah sujud dan bilang, terima kasih Madam Ana atas rotinya. Ayo. Saya nggak bisa, Nyonya. Kenapa? Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak menerima sujud saya. Heh! Jangan sok ngajarin saya ya. Sok tahu kamu ya, ha? Cepetan cium kaki saya. Cium kaki saya, mau roti nggak? Maaf, Nyonya, saya nggak bisa. Dasar pembantu ngapain aja. Hah! Dasar pembantu kurang ajar. Biarin aja biar dia nggak betah. Nanti kalau dia nggak betah kan dia kabur juga tuh sendiri. Kalau dia kabur berarti aku nggak perlu bayar gajinya dia. Ima, ini roti buat kamu. Makan dulu dong. Nggak usah, Pak. Terima kasih. Dasar wanita nggak tahu diuntung kamu. Babu aja belagu. Gak usah sok kecakepan deh. Sok jual mahal tau nggak? Lepasin, Pak. Ima, ayo. Lepasin. Gak akan aku lepas gitu aja. Atau saya akan teriak. Teriak aja. Gak akan ada yang dengar. Hanya kita berdua di sini. Lepasin. Enggak, Ima. Cuma kita berdua di sini, Ima. Ima. Ima tunggu, Ima. Ima buka. Ima, akan kubalas perbuatan kamu. Suara apa itu? Tadi kok kayaknya ada yang nyongkel jendela sih? Lindungi hamba ya Allah. Woi, siapa tuh? Hah? Pak Jody? Pak Tarjo. Lagi ngapain, Pak? Tadi saya, Pak Jason suruh saya periksa jendelanya. Tapi masih kuat kok, Pak. Saya pikir pencuri, Pak. Pak Tarjo bisa aja. Ini sudah selesai, Pak. Ini mau pulang. Oh, yaudah kalau gitu kita bareng pulang, Pak. Kita sambil ngopi, Pak. Kalau saya nolak, pasti dia curiga. Terpaksa gagal lagi rencana. Ya sudahlah. Ayo deh, Pak. Baik. Apa-apaan ini? Hah? Kamu nyapu? Yang bener dong. Masih berantakan begini. Kamu lihat nggak nih? Masih kotor begini. Kalau model nyapunya kayak begini, kapan rumah saya bersihnya? Kamu serius kerja nggak sih? Kamu tuh ya? Kamu tuh niat kerja nggak sih? Serius kerja nggak? Maafin sayangnya. Ana, kamu sakit? Muka kamu pucat, Ima. Apaan sih? Enggak, dia nggak kenapa-napa kok. Kamu gimana? Ana, kamu nggak boleh memperlakukan orang seperti ini. Kamu
itu ya, kamu itu kan suami aku. Kamu percaya sama aku dong. Aku kan istri kamu. Masa gara-gara dia kita nggak kantor sih? Kita berangkat kantor. Ah. Astagfirullahaladzim. Kena kamu sekarang. Kena kamu sekarang. Hah? Makanya jadi orang jangan so jual mahal. Lepasin Pak, jangan sakitin saya, inget dosa. Lepasin. Apa enak aja lepasin. Susah payah saya menunggu kesempatan emas seperti ini. Aduh, kok aku jadi pikir seperti ini ya? Maaf sepenting itu bisa ketinggalan. Nah, ini dia nih. Semoga masih bisa kubur deh. Jangan berisik. Pak Jason, gawat. Ima! Ima, kamu kenapa, Ima? Ima! 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 Ima, kamu kenapa? Jelasin sama aku, Ima. Aku nggak apa-apa. Nggak mungkin kamu nggak apa-apa. Kamu nangis, Ima. Saya tahu betapa beratnya kamu kerja di sini. Ini luar negeri. Saya harap kamu maafkan saya dan istri saya, Ima. Kalau saya punya salah ya. Kamu yang betah kerja di sini. Oh iya, ini ada sedikit makanan buat kamu. Kamu makan ya? Terima kasih ya Pak, terima kasih. Ya udah, aku pulang ke kantor dulu. Baik-baik ya sini. Ya Allah, terima kasih kau telah menggerakkan hati Pak Jason. Terima kasih kau telah memberi hamba makanan ya Allah. Tante Jum! Tante Jum! Sial, itu kan si Yanto, adiknya si Ima. Aku harus menghindar dari dia. Tante Jum, saya panggilin kok diem aja. Kamu, maaf ya, saya nggak dengar tadi. Tante Jum, apa ada kabar dari kakak saya, Mbak Imah? Aduh, mana saya tahu. Pas dia berangkat, nggak ngasih kabar lagi. Mbak Imah nggak pernah ngasih kabar ke saya sama ibu saya. Soalnya ibu saya khawatir banget. Ya mana saya tahu. Masa Mbak Jum nggak tahu? Kan Mbak Jum yang berangkatin kakak saya. Dia nggak boleh tahu kalau aku sudah ganti nomor HP. Bisa-bisa rencanaku berantakan semua. Mbak Jum, sekarang gimana? Saya sama ibu saya makin khawatir nih. Ya nggak ada kabar, itu kan kakak kamu. Masa kamu malah ngejar-ngejar saya? Emangnya saya kakak kamu? Tapi kan Tante Jum harus tanggung jawab. Masa Tante Jum melepas tangan begitu aja? Jangan sembarangan ya kamu kalau ngomong. Saya itu udah sering banget ngirim TKW itu ke Hong Kong. Udah banyak. Jadi yang saya pikirin itu bukan kakak kamu doang. Dah, sekarang saya minta nomor majikan kakak saya. Biar saya sama ibu saya ngomongin langsung. Aduh maaf ya, saya nggak punya. Loh, terus nasib kakak saya sekarang gimana? Ya bukan urusan saya lagi. Udah ribet. Lagi nggak bertanggung jawab. Assalamualaikum. Pak, Bu. Assalamualaikum. Bu. Ibu ada perlu apa nyari agen TKW ngontrak di sini? Saya cari anak saya yang beberapa waktu lalu pergi ke Hong Kong lewat agen TKW ini, Bu. Wah, udah telat. Udah lama tutup agen TKW-nya.
Nih pakai. Gak usah Pak, terima kasih. Ayo dong, kamu pakai. Ayo. Gak usah Pak, terima kasih. Kamu tuh dasar belagu ya. Aku tuh niatnya baik sama kamu. Biar kamu nggak kedinginan, biar kamu nggak kesakitan. Ini tuh Hong Kong. Kalau kamu sakit, biaya dokter itu mahal. Ngerti kamu? Mau kemana lagi kamu? Jody, lepaskan aku berani, Pak! Hei, berani kamu keluar kotor rumah saya ya? Hei, lihat saya! Apa yang kamu lakukan di rumah saya? Apa yang kamu lakukan? Gan, dengarkan penjelasan saya dulu, Pak. Saya nggak butuh penjelasan kamu. Mulai sekarang, kamu saya pecat! Pak, sabar Pak, tunggu penjelasan saya Pak. Pergi kamu dari rumah saya! Pergi! Kamu nggak apa-apa? Terima kasih Pak, sudah menolong saya. Sekarang, kamu bersihin badan kamu ya. Biar kamu nggak sakit. Yaudah. Iya Pak. Siapa kamu? Pak Jody! Ajar kamu ya! Kamu berani-berani sama saya seperti ini! Hah? Pak udah Pak, Pak. Saya bakal laporkan kamu ke polisi. Pak, maafin saya Pak. Ampun, jangan lapor ke polisi Pak. Saya berjanji Pak. Saya berjanji ini adalah yang terakhir kali saya ada depan Bapak Pak. Pak, saya kapok Pak. Saya ampun Pak, ampun Pak. Imah, kamu sebagai saksi ya. Kalau dia berbuat jahat lagi, kita lapor ke polisi. Iya Pak. Terima kasih ya Imah. Berkat kamu aku selamat. Iya Pak. Ini sebagai balas budi saya. Ya udah, kita pergi sekarang. Ya Allah ya Robbi, hamba tahu tiada apapun yang terjadi melainkan atas kehendak darimu. Hamba hanya bisa berdoa ya Allah, mohon berikan hamba kekuatan dan juga ketabahan dalam menjalani semua ujianmu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bu, Yanto, Ima kangen. Ma pengen sekali kita berkumpul lagi. Ima pengen pulang, Bu. Tapi paspor Ima ditahan oleh nyonya. Tunggu Ima pulang ya, Bu ya. Sekarang Ima hanya bisa pasrah, Bu. Bapak kenapa? Bapak sakit? Kenapa aku baru sadar kalau Imah secantik ini? Masya Allah, Pak Jason memang sempurna.
Dia tampan dan hatinya juga baik. Pak. Masya Allah, saya antar ke kamar ya, Pak. Pelan-pelan, Pak. Saya bantu, Pak. Pak, istirahat dulu ya. Iya. Iya, Pak. Masakin aku bubur ya. Aku lapar. Baik, Pak. Saya buatkan Bapak bubur dulu ya. Terima kasih. Mana kamu? Mau kemana? Ininya, tadi Pak Jason sakit terus dia minta dibawakan bubur. Apa? Siapa yang suruh? Lancang kamu ya? Enggaknya, sumpah. Tadi Pak Jason yang minta. Oh, sumpah terus. Nggak mungkin. Ini alasan kamu ya, hah? Mau godain suami saya? Iya, dari awal kamu tuh udah genit ya. Udah berencana supaya suami saya tuh jatuh cinta sama kamu. Iya. Ngaku aja. Iya kan? Apa rencana jahat kamu buat saya? Hah? Yang bener, ngaku sekarang, ngaku! Ana! Ima, kamu gak apa-apa? Ana, kamu udah gila kali ya? Enggak, bukan saya kok. Bukan saya yang nyiram itu. Orang saya nggak ngapa-ngapain kok. Halo ambulans. Iya. Sabar Ima. Ana, aku benar-benar marah sama kamu ya. Bisa-bisanya kamu mencelakai Ima. Jadi kamu malah belain tuh pembantu dibandingin aku, istri kamu? Tapi nggak kayak gitu. Kamu siram bubur panas ke mukanya dia. Jadi aku harus gimana? Harus manis-manis sama pembantu yang udah mencoba merebut suami aku, iya? Apa? Aku selingkuh? Kemana otak dan pikiran kamu? Kemana hati kamu? Dia nggak salah, apa yang kamu lakukan itu salah. Tuh kan bener dugaan aku. Kamu sama Ima selingkuh, ya kan? Apa? Iya, kamu kok malah bela-belain pembantu itu dibandingin belain aku, istri kamu sendiri. Itu semua gara-gara kamu. Kamu jahat. Aku jahat karena kamu. Oke, aku udah capek sama kamu ya. Kita selesaikan semua masalah ini di kantor polisi. Gak. Aku nggak mau selesaiin di kantor polisi. Aku nggak bersalah. Ana! Three pound.
Pak, lepasin saya, Pak. Saya bukan penjahat, Pak. Ikut kami ke kantor saya. Saya bukan penjahat, Pak. Lepasin, Pak. Lalu kenapa Anda melakukan tindakan kekerasan terhadap saudari Ima? Karena dia pembantu kurang ajar, Pak. Bisa lebih jelas lagi? Dia itu godain suami saya. Dia pengen rebut suami saya. Apakah Anda punya bukti-bukti yang kuat? Saya buktinya. Saya lihat dengan mata kepala sendiri. Tapi keterangan Anda berbeda dengan suami Anda. Ya iyalah, mana dia mau ngaku. Dia selingkuh di belakang saya. Ya udah, saya siram aja mukanya pakai bubur. Salah? Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa terjadi perselingkuhan. Orang selingkuh mana ada yang mau ngaku. Lagian pembantu kayak gitu tuh emang pantas dihukum. Lagian dia sendiri kok yang bilang kalau dia boleh dihukum kalau misalnya berbuat salah. Dengan menyiram bubur panas, menyiksa fisik pembantu, itu Anda bilang hukuman? Aduh Pak, ini ada kok saya buktinya. Ada nih rekaman suara dia. Nih Pak, dengerin Pak. Saya berjanji, saya tidak akan mengganggu suami Nyonya. Suami Nyonya Ana. Kalau saya mengganggunya, saya akan mendapat hukuman. Gimana? Bener kan Pak? Ya udah, saya boleh keluar ya? Saya boleh bebas kan? Berita dari mancanegara. Telah terjadi kasus penganiayaan tenaga kerja wanita di Hong Kong atas nama Ima Karimah. Menurut hasil penelitian polisi, telah ditemukan penganiayaan terhadap korban yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Nyonya A. Hingga berita ini diturunkan, korban masih berada di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Kakak kamu, Ima. Ima disiksa sama majikannya. Sampai masuk rumah sakit. Ini semua salah ibu, nak. Kenapa Mbak Ima? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Maafin ibu, nak. Udah, Bu. Ini semua salah ibu, nak. Ibu nggak bisa jagain kakak kamu, nak. Ya Allah, kasihan Ima. Udah, Bu. Gak usah nyalain diri kayak gitu. Salah ibu, maafin ibu, Ma. Itu. Ibu harus ke Hong Kong, nak. Ibu harus pergi. Ibu harus jemput kakakmu. Kasihan kakakmu, nak. Tapi kita kan nggak punya biaya, Bu. Ibu nggak peduli. Ibu akan cari uang. Pokoknya ibu harus jemput kakak kamu, nak. Ibu nggak mau dia mati sia-sia di sana. Ini semua salah ibu, ya Allah, toh. Oh ya Allah, Gimana kalau saya bantu Ibu? Saya teh serius, Bu. Saya sudah dengar beritanya, makanya saya datang ke sini. Pengen ngebantu Ibu supaya bisa mulangin Ima pulang ke sini. Nggak usah, Pak. Saya bisa cari cara lain. Kamu tuh anak kecil tahu apa? Orang saya mau bantuin, malah nggak mau. Sudah gelo. Emangnya kamu pikir cari uang sebanyak itu gampang apa? Hah? Ada orang yang mau bantuin ngasih uang segitu banyak gampang? Pikir atuh kamu. Pak Darto, Pak Juragan, Pak Juragan, maaf Juragan. Apa Juragan serius? Apa benar Juragan mau begitu? Iya, Bu. Saya mau bantuin, saya serius, makanya saya datang ke sini. Tapi ada syaratnya. Apa pengembaliannya dengan bunga, Juragan? Nggak apa-apa, Juragan, saya terima. Oh, bukan pakai bunga, Bu. Soal itu mah kecil. Apa, Juragan? Syaratnya teh, Ima harus jadi istri saya. Itu saja, sederhana, Bu, syaratnya. Astagfirullahaladzim. Maaf, Juragan. Saya tidak rela. Punten, Juragan. Mangga. Maaf, Juragan. Ibu nggak mau? Nggak mau saya bantu? Maaf, Juragan. Bukan kurang sopan. Silakan keluar dari rumah saya sebelum kesabaran saya habis, Juragan. Jadi Ibu biarin aja? Anak Ibu di Hong Kong sana kagak pulang-pulang? Saya sumpahin kalau begitu.
Punten Pak Juragan, mangga. Sombong. Itu. Ima, ya Allah. Maafin Ibu, Nak. Apa benar suara Anda? Saya janji saya tidak akan mengganggu suami Nyonya. Kalau saya mengganggu, saya akan dihukum. Iya, Pak. Tapi saya buat perjanjian itu dengan terpaksa. Kenapa? Karena Bu Ana terus mengancam saya, Pak. Saya capek. Saya nggak kuat. Baik, kami akan gunakan visum untuk menyelidiki kasus ini. Kamu tahu hukumannya kan? Kalau memberikan keterangan palsu. Pak, saya tahu saya pembantu. Tapi saya nggak bohongin siapapun di sini, Pak. Anda bisa dihukum seberat-beratnya di negara ini. Saya siap, Pak. Baik, sekarang kami sudah tahu siapa tersangkanya. Kalau begitu kami permisi. Terima kasih, Pak. Mari. Pak, nggak mungkin saya yang salah. Pasti penyelidikannya yang salah, iya kan Pak? Tidak. Kami sudah periksa secara detail bahwa Anda terbukti bersalah. Ajukan pembelaan Anda di pengadilan. Ana, kamu emang wanita yang kejam. Bagaimana mungkin aku bisa hidup dengan wanita seperti kamu? Apa? Apa kamu bilang? Nggak mungkin. Kamu bilang apa barusan? Aku bakal urus surat cerai kita secepat mungkin. Enggak, aku nggak mau. Aku nggak mau. Pak Rizky, bawa ibu ini ke sel tahanan. Apa-apaan? Apa-apaan ini? Enggak. Enggak. Jason, tolongin aku dong, Jason. Ya Allah, ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya kepadamu lah ya Allah, hamba meminta. Hanya kepadamu lah ya Allah, hamba mohon padamu ya Allah. Allah, lindungilah anak hamba Imah dimanapun dia berada ya Allah. Hamba mohon ya Allah. Amin. Rabbal alamin. Bu, maafin Ima baru bisa pulang sekarang untuk nemuin Ibu. Masya Allah. Alhamdulillah kamu udah pulang, Nak. Ibu gak percaya. Ima, Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Terima kasih sudah mengembalikan Ima. Ya Allah. Alhamdulillah. Bu, ini Pak Jason. Dia majikan Ima di Hong Kong. Bu, saya Jason, Bu.
Ima, kamu nggak usah pulang ke Hong Kong ya. Walaupun kontrak kamu belum selesai. Tapi Pak, nanti yang ada saya malah kena masalah Pak. Kamu jangan khawatir. Asuransi dan gaji kamu sedang saya urus. Jadi kamu tenang aja, oke? Terima kasih ya Pak. Terima kasih atas semua kebaikan Bapak. Sama-sama. Ima. Aku salut sama kamu. Kamu wanita yang hebat, pekerja keras. Bagaimana mungkin di dunia ini ada wanita seperti dirimu, Ima? Saya sayang sama ibu dan adik saya, Pak. Cuman mereka yang saya punya. Oh ya, aku pamit ya. Lusa aku pulang ke Hong Kong. Jaga diri kamu ya. Assalamualaikum. Kalian mau punya uang banyak nggak? Kerja di Hong Kong jadi TKW itu enak. Gajinya besar. Nanti nih, baju kalian tuh bagus-bagus. Jalan-jalan di kota. Pokoknya kerjaannya mah nggak ribet. Enteng, ringan. Pokoknya enak banget. Ya? Ya dong, mau deh pokoknya ya. Maaf sebelumnya. Tapi bukan masa depan seperti ini yang saya mau. Masa depan tuh bisa di mana aja, nggak perlu di Hong Kong. Kalian hati-hati ya sama omongannya Mbak Jum ini. Kalau nggak mau seperti saya. Bener deh. Nggak kayak gitu juga tahu. Beneran. Beneran. Pokoknya enak. Nggak kayak gitu kok. Bener deh. Kalau nggak gitu, kenapa nggak Mbak Jum aja sendiri yang jadi TKW? Udahlah Mbak Jum. Stop mengiming-iming mereka. Kalau kita celaka, kita mati di sana, Mbak Jum tuh nggak akan tenang hidup di sini. Hati-hati ya kalian. Saya juga disiksa di sana. Jadi kalian harus hati-hati ya. Jadi saya pergi dulu ya. Bu, izinkan Ima ya. Ima mau kuliah. Karena Ima tahu masa depan Ima itu ada di tangan Ima sendiri. Iya sayang, apapun yang kamu inginkan, Ibu kabulkan. Yang paling penting itu memang baik buat kamu ya nak ya. Bolehkah aku menjalin hubungan bersama Imah, Bu? Pak Jason? Stop panggil Bapak. Panggil Jason saja, Imah. Kamu kenapa masih ada di sini? Aku mau melamar kamu, Imah. Aku baru sadar, cinta sejati aku itu kamu. Dan aku mau menikah dengan kamu, Imah. Tapi Pak... Tapi apa, Imah? Kamu gak ada perasaan sama diri aku? Sebenarnya aku juga sayang sama Bapak. Jason maksudnya. Imah, maukah kau menikah denganku?